you get to hear me now. If you get to hear me now. Halo warga sipil biasa Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Selamat pagi, sore, siang, dan malam warga sipil sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subron Al-Azhari dari kelas TM 3A dengan NIM 200030385. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Zainal Sodikin selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk menjelaskan hasil belajar saya selama diajar oleh Bapak dosen, yaitu tentang Pancasila. Saya mengambil pokok pembahasan di dalamnya ada mengapa sih Pancasila menjadi pola pemikiran atau bisa menjadi ideologi negara, Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan sedikit memberikan edukasi atau ilmu baru yang saya dapatkan oleh Bapak Zainal Sodikin dan pada saat saya perkuliahan. Ada beberapa macam pokok pembahasan, pada nantinya saya akan pecah-pecahkan dan saya insya Allah akan sedikit ada visual untuk menunjang guna mensupport teori yang telah diberikan. Selanjutnya silakan simak pembahasan-pembahasan yang akan saya sampaikan. Kita lanjut nih warga sipil sekalian, kita masuk ke topik pembahasan pada pembelajaran yang saya telah serap, yaitu tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib yang selalu ada di universitas. Ketentuan ini berdasarkan pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem berbangsa dan bernegara. Adapun apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Namun nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga sipil juga perlu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arahan atau tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham atau teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 nomor 517. Selanjutnya apa sih warga sipil juga harus tahu juga seni-seni dalam mempelajari tentang ideologi itu. Adapun urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila ada fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut. Jadi di masa globalisasi ada fase-fasenya. Yang pertama, fase embrio berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transisional abad tengah. Selanjutnya fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara internasional standar konsep kewarganegaraan. Yang selanjutnya adalah fase take off. Apa
operasi yang disebut dengan fase take off itu, yaitu berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara, kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional. Mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari beberapa ideologi dunia. Jadi Pancasila itu tidak berpihak kemana-mana, baik dari paham kiri maupun paham kanan. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan unsur idealisme, individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu mengawasi sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah muncul gaya konsumtif. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Terorisme, narkoba, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri. Terorisme dengan ideologinya, aksi penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka, sehingga perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia tersebut sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Akulturasi sila Pancasila artinya sila-sila yang dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin adanya diskriminasi antara dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadikan opsional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Karena itu merupakan tolak ukur peradaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Selanjutnya, sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang dari luar Indonesia. Yang selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Yang terakhir, sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lebih perlu dihapus dari bumi Indonesia. Pun pengertian Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah melihatkan para ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, teroris, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealis, dan fleksibilitas yang membuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila sebagai akademis. Dari semua pokok pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan Pancasila merupakan filsafat dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengalaman dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila yang memudar di tengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga meliputi para generasi muda Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini dengan berpedoman pada Pancasila. Akan tetapi para pemuda saat ini yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Yang diharapkan pada pokok pembahasan yang saya bahas di sini, adanya mata kuliah Pancasila ini ditujukan kepada para mahasiswa agar nilai-nilai tersebut tidak memudar, dan setiap warga negara Indonesia, khususnya mahasiswa sebagai agen perubahan, harus memiliki ideologi Pancasila di dalam tubuhnya karena berfungsi untuk bernegara. Mantap. Ya gimana? Mantap. Apa yang saya berikan tadi pembahasan, semoga anda bisa menyerap ilmu baru yang saya ajarkan, saya berikan kepada warga negara biasa. Semoga bermanfaat, dan apabila masih banyak kekurangan, di sini saya juga lagi belajar, tolong banyak memaklumi. Cukup, akhir kata dari saya adalah tentang alam